Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan. Selalu kita bersemangat ketika kita mendengar uraian firman Allah. Sebab firman Allah yang menuntun langkah-langkah saudara dan saya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa roh. Bahasa roh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara bertanya, ini mau bicara mengenai bahasa roh yang mana lagi nih? Mau bicara mengenai apa lagi yang berkaitan dengan bahasa roh ini? Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahasa roh adalah karunia atau pemberian dari Roh Kudus. Karunia atau apa, Bapak Ibu Saudara? Pemberian dari Roh Kudus. Makanya maaf, saya kurang setuju kalau sampai ada kursus-kursus di mana mengajarkan orang untuk bisa berbahasa roh, sehingga dia harus mengikuti kursus, dia harus mendaftar dan mengikuti kursus untuk bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh itu karunia. Bahasa roh itu pemberian dari Roh Kudus. Saudaraku, tidak bisa diajarkan. Yang ada kita menyampaikan dan memberitahukan. Kita menegaskan bahwa inilah karunia, inilah pemberian dari Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang meminta, setiap orang yang percaya, setiap orang yang rindu Roh Kudus memenuhi kehidupannya, maka tandanya dia bisa berbahasa roh. Puji Tuhan. Selanjutnya, bahasa roh juga memiliki manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Manfaat yang sungguh sangat luar biasa, yaitu membangun jemaat. Jadi bahasa roh itu membangun iman jemaat. Bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang diurapi, kita orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita berbahasa roh, tetapi untuk membangun iman jemaat, sehingga jemaat jadi kenal Tuhan, jemaat jadi percaya kepada Tuhan, jemaat jadi sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Yesus Kristus Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, untuk melayani Tuhan Yesus. Dengan kita mengalami karunia bahasa roh, maka itu membuat saudara dan saya melayani Tuhan, membuat saudara dan saya menghamba di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita sadar kita adalah orang-orang, kita adalah pelayan-pelayan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadikanlah bahasa roh untuk menguatkan iman kita, untuk memotivasi kita, mendukung kita, sehingga kita terus melayani Tuhan Yesus. Kemudian mendewasakan kehidupan saudara dan saya, makin mematangkan dan mendewasakan kehidupan kita. Kita jadi tahu bahwa Tuhan yang sungguh sangat setia. Kita jadi sadar Tuhanlah yang begitu peduli atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, dan semuanya itu untuk kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi mendewasakan kehidupan kita, kemudian membuat kita semakin mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi bahasa roh adalah karunia, pemberian dari Roh Kudus yang memiliki manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Membangun iman jemaat, membangun jemaat, kemudian membuat saudara dan saya makin setia melayani Tuhan Yesus, membuat saudara dan saya jadi dewasa dan jadi makin tangguh, makin mantap untuk terus melayani Tuhan Yesus, dan membuat kita mengerti akan kehendak dan rencana Allah. Mari relakan diri kita, tundukkan diri kita, dan biarlah kita terus memohon supaya Roh Kuduslah yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita makin mantap, kita makin maju, kita makin setia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mantap. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap,
Yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.